Saya nggak peduli, saya nggak ada rencana atau agenda sama sekali untuk menjalani hidup. Yang penting saya mau jadi anak muda yang seperti di luar sana lah, bebas gitu, menikmati hidup, berjumpaan dengan Tuhan sih. Saya menyadari bahwa saya di sini itu karena panggilan Tuhan mau milih saya. Saya berusaha untuk menjadi yang terbaik buat, terutama buat Tuhan gitu. Yang kemudian buat orang di sekitar saya gitu. Shalom semuanya, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Bersama dengan saya, Jose Claudio. Hari ini di studio kita sudah kedatangan dua narasumber. Mereka adalah dua orang anak muda dan saat ini sedang berkuliah di salah satu sekolah teologi, yaitu STT Detrus Jakarta. Mereka adalah dua anak muda yang merantau atau datang dari Pulau Nias. Langsung aja, sudah ada Satyeli dan Reber. Halo. Apa kabar? Sehat Ya, puji Tuhan. Oke nih, kalian bener ya dari Nias ya? Iya, kita dari Pulau Nias. Pulau Nias. Iya. Itu di daerah mana tinggalnya? Kalau Tieli di mana? Saya di Nias Utara. Nias Utara. Nias bagian Oke, utara. Nias bagian utara. Iya, betul. Kalau Reber? Sama juga Nias Utara juga. Nias Utara. Oke. Nah, sebelum kalian ke Jakarta, kan kalian berarti dulu di sana ya, tinggal Iya. di Nias. Iya. Nah, setelah selesai sekolah tuh langsung kuliah nggak sih? Enggak Enggak ya? enggak. Oke. Sebelum itu Reber ngapain dulu kegiatannya? Kalau saya setelah tamat SMA, saya itu kerja nyetir mobil. Oh, Oke. Jadi bisa berpindah-pindah sih. Artinya bawa mobil khusus untuk pasir, untuk batu juga, dan mengemudi mobil antar galon. Oh. Nah, waktu itu. Oke. Jadi selama dari lulus SMA tuh sampai sekarang akhirnya ada kesempatan buat kuliah tuh jadi driver gitu ya, Iya. jadi supir untuk bawa barang gitu. Oke. Kalau Tilly ngapain tuh? Saya setelah tamat SMK, saya juga sempat menganggur setahun. Dan saya merantau di luar daerah lah. Di luar daerah, di tempatnya di Aceh juga. Di Aceh. Iya, di Aceh. Oh, Oke. Dan di situ saya kerja saya kerja sebagai pemanen sawit. Sebagai apa? Pemanen sawit. Pemanen sawit. Ya. Oke. Jadi kerjaannya setiap kali ada panen sawit itu kamu Ya, yang saya panen ikut gitu ya. itu. Oke. Nah, kalian sebenarnya dari waktu lulus SMA tuh ada punya impian gak sih untuk akhirnya sekarang kan sekolah teologi gitu ya. Menjadi hamba Tuhan dong, bener ya? Iya, betul. Kok kayaknya agak ragu gimana gitu ya. Kalau Reber? Yakin Ya, banget. mau jadi hamba Tuhan. Iya, Oke. Apakah kalian pernah terpikirkan gitu sebelumnya memang waktu lulus SMA, aduh saya pengen jadi hamba Tuhan nih gitu. Atau gimana? Semenjak SMA sih saya udah punya cita-cita. Cita-citanya bukan untuk kuliah gitu. Jadi saya pengen jadi seorang tentara gitu. Oh, tentara. Iya. Tapi melihat situasi dan kondisi ekonomi juga tidak mendukung. Nah, akhirnya saya nganggur untuk sementara. Oke. Jadi memang awalnya maunya jadi tentara justru ya. Benar. Gitu. Kenapa tuh pengen tentara? Ya awalnya sih suka aja gitu. Oke. Suka. Tembak gitu ya. Oke, berarti awalnya nggak ada kepikiran nih ya untuk mau sekolah teologi gitu ya? Tidak sama sekali. Oke. Kalau Tieli gimana? Kalau saya dari SD itu setiap guru tanya cita-citamu apa, selalu jawab guru. Cuman untuk jadi guru agama belum kepikiran ke situ. Oh. Terus setelah saya pulang dari perantauan dari Aceh kemarin, saya ada niat untuk melanjut kuliah. Cuman kuliah di mana gitu. Belum tahu gitu. Jadi setelah ada dorongan dari keluarga, dari orang tua dan dari saudara perempuan juga, karena
saya punya ada saudara perempuan dan dia juga sekolah. Adik atau kakak. Oh, kakak. Ya, dan dia sekolah di Nias juga di ST Salom dan dia di situ jurusan PAK. Oh, Jadi saya terinspirasi dari dia gitu dan dia memberikan pemahaman kepada saya gitu. Oke. Jadi kalian sekarang berdua kuliah di PAK ya jurusannya? Iya, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Oke. Nah, dari setelah kalian melewati beberapa masa dalam hidup gitu ya. Dari tadinya lulus SMA terus menjadi tentara. Iya. Akhirnya nggak jadi. Iya. Terus Satyeli juga begitu lulus belum tahu mau ngapain kan ya? Iya, betul. Jadi pemanen gitu, pemanen sawit. Kerja di PT. Oke, nah sekarang setelah kalian sekolah kalau di teologi ini, apa sih yang mulai muncul dalam pikiran kalian dalam artian untuk menjalankan hidup kalian sebagai sekarang mau sekolah teologi artinya jadi hamba Tuhan gitu kan? Walaupun nggak sekolah teologi pun harus jadi hamba Tuhan sih ya. Betul. Tapi ketika kalian mau memberikan diri kalian untuk akhirnya sekarang sekolah teologi gitu, apa yang muncul dalam pikiran kalian yang kalian sudah mulai rencanakan buat hidup kalian gitu? Gimana kau Reber? Kalau saya sendiri sejak di sini mulai ada perubahan. Dimulai dari pola pikir dulu itu yang harus diperbaiki. Pola pikir gimana tuh? Pola pikir ya dulu. Pola pikir saya dulu dengan sekarang itu saya merasakan ada perbedaan. Contohnya dulu itu saya tidak memikirkan untuk masa depan yang akan datang gitu. Oh, yang penting jalan hidup aja. Iya, gitu saya nggak peduli. Saya nggak ada rencana atau agenda sama sekali untuk menjalani hidup. Yang penting saya mau jadi anak muda yang seperti di luar sana lah, bebas gitu, menikmati hidup saja. Tidak ada sama sekali untuk suatu rencana bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, kalau sekarang saya sudah mulai memikirkan bagaimana cara untuk hidup ke depan, tapi tidak lepas dari firman. Kan saya belajar di STT di sini, jadi tentu banyak sekali saya belajar dari guru-guru, dari teman-teman gereja juga di home. Jadi di situ saya seperti disadarkan. Jadi bagaimana seharusnya kita menjalani hidup itu gitu. Oke. Jadi ada level pemikiran yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya gitu ya. Benar. Oke. Apakah itu memang karena kamu belajar teologi aja atau memang kamu punya pengalaman sama Tuhan yang membuat kamu tuh yakin untuk mau menjalani hidup sesuai dengan rencana Tuhan gitu? Awalnya memang dimulai dari perjumpaan dengan Tuhan sih. Saya menyadari bahwa saya di sini itu karena panggilan Tuhan mau milih saya, gitu. Jadi setelah saya menyadari itu, saya juga mengalami pembaruan pikiran bukan karena usaha saya, tidak ada. Tapi memang benar-benar saya merasa Tuhan yang bekerja untuk saya bisa berubah pikiran. Gitu. Oke. Gitu. Wow, luar biasa banget nih. Nah, kalau Satyeli gimana? Ya, saya punya impian gitu. Setelah saya masuk di STT ini, di STT The Truth Jakarta, tepatnya di gedung RMK ini, saya punya impian begini. Saya berusaha untuk menjadi yang terbaik terutama buat Tuhan gitu. Yang kemudian buat orang di sekitar saya gitu. Karena sekarang banyak orang yang atau anak-anak zaman sekarang itu bahkan sudah jadi hamba Tuhan gitu, bahkan sudah belajar Pak gitu. Jadi hidupnya masih sama gitu, nggak ada perubahan. Gitu. Oh, oke. Jadi kamu lihat orang-orang udah sekolah teologi, udah belajar, tapi nggak ada perubahan hidup. Nggak ada perubahan dari sebelum dia masuk teologi, sekolah teologi dan. Ini kamu lihat di mana? Teman-teman di Nias atau? Iya, terutama saya lihat dari teman-teman dari kampung gitu, dari Nias gitu. Jadi saya terinspirasi dari situ. Berarti untuk apa saya belajar kalau hanya itu doang, hanya mendapatkan satu kertas atau ijazah gitu. Jadi intinya kamu kuliah bukan cuma untuk dapat kertas itu doang. Iya. Tapi supaya saya bisa
apa yang saya dapatkan itu dan saya berikan untuk orang lain. Oke. Nah, apakah kamu ada, tadi kan Reber cerita ya bagaimana ada perjumpaan sama Tuhan. Nah, kalau Satyali sendiri bagaimana ketika mulai ada di komunitas, ada di gereja, terus juga di sekolah teologi gitu ya. Apa yang kamu alamin secara spiritual kamu sama Tuhan gitu? Terutama saya punya gairah untuk belajar teologi atau ya sekolah sebagai guru pak itu saya punya kerinduan. Apa tuh kerinduannya? Kerinduannya saya ingin menjadi ya seperti yang saya katakan tadi, saya ingin menjadi yang terbaik buat Tuhan gitu. Jadi dari situ saya belajar dan kerinduan itu yang memberikan, mungkin Tuhan berikan kepada saya dan saya tahu bahwa memang Tuhan yang memberikan itu dalam hati saya bahwa kamu harus menjadi yang terbaik buat orang lain di sekitar dan buat Tuhan. Buat Tuhan, oke. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya nih buat kalian berdua nih. Selama kalian mulai merantau ya, merantau dalam artian untuk belajar gitu ya, dari Nias ke Jakarta dan dengan komunitas lingkungan yang berbeda gitu. Apakah kalian pernah ada masalah nggak dengan minder kayak saya dari daerah, saya ya pokoknya dengan berbagai macam hal yang berbeda sama orang lain atau gimana? Dan sekarang apakah sudah mulai bisa berubah atau gimana? Boleh cerita nggak? Saya pernah mengalami hal seperti itu. Saya minder dengan fisik saya gitu. Terutama dengan kulit saya gitu. Oh. Karena kita biasa di situ atau sebelum saya ke sini, saya biasanya kerja keras gitu. Jadi kulit saya agak kusam gitu. Oh, oke. Iya. Saya agak minder dari situ lah. Maksudnya Iya. kok mereka itu Lebih kulitnya bersih, putih, gitu lebih ya. bersih, lebih putih gitu. Kok saya seperti ini? Dan saya minder dari situ. Dan sekarang ya saya sudah pola pikir itu saya sudah rubah karena pandangan saya begini. Orang yang paling kecil pun atau dikatakan paling miskin, paling hina pun, kalau itu dipakai Tuhan, ya dipakainya gitu. Dia tidak memandang dari mana, dia tidak melihat itu orang kaya atau bukan. Ya, seperti itulah. Oke. Kalau Reber gimana? Kalau saya sendiri sebenarnya saya adalah orang yang introvert ya, pemalu banget sebenarnya. Gitu. Okay. Jadi bukan hanya karena merasa iri dengan melihat orang lain membedakan dengan diri saya, tapi memang saya orangnya pemalu banget. Saya tidak suka dengan keramaian awalnya. Awalnya. Jadi pas datang ke sini pun saya memang benar-benar minder melihat situasi dan kondisi yang ada ini luar biasa banget gitu. Waktu ke gereja. Waktu ke gereja kan, wow. Pas saya lihat, pas saya masuk, wow ini kayak orang artis semua gitu, artis. Loh, iya. Jadi saya yang orang kampung masuk ke sini kayak merasa bersyukur sih. Di lain sisi bersyukur dan di lain sisi juga minder gitu. Nah tapi lama kelamaan saya melihat, karena saya menilai dari apa yang saya lihat sebelumnya. Tapi setelah kenal lama-lama bangun relasi gitu. Jadi teman-teman di sini juga mereka mau itulah ngajak kita untuk ngobrol gitu. Jadi kayak kepercayaan diri kita itu bangkit. Dan apa yang saya pikirkan tentang mereka itu sebenarnya nggak benar gitu. Apa tuh maksudnya kamu pikirkan tuh artinya? Ya saya pikirkan karena mereka itu adalah, saya melihat bahwa mereka itu wah luar biasa banget dari penampilan, orang-orangnya juga cantik dan ganteng-ganteng. Pasti mereka ini sombong. Saya lihat. Tapi pada kenyataannya nggak begitu. Mereka itu ramah-ramah gitu. Dan yang kedua yang menjadi ada perubahan sampai sekarang, peningkatan itu di gereja kita ini kan sering pernah dikhotbahkan mengenai jati diri, bahwa kita ini adalah anak Tuhan gitu. Saya ini anak raja, kenapa saya harus malu gitu dengan apa yang saya punya sekarang? Itu kan, jadi di mata Tuhan itu saya begitu berharga, kenapa saya harus minder kan? Nah dari situ saya mulai jadi percaya diri, dan percaya diri juga tidak sombong gitu.
Nah gitu. Oke. Itu sih. Oke. Jadi artinya di dalam gereja kamu merasa diterima gitu Benar ya. sekali, benar. Merasa diterima, dari penerimaan itu yang membuat kamu jadi bisa lebih mau untuk bisa berrelasi dengan teman-teman yang ada gitu ya. Jadi yang kamu pikir selama ini ternyata salah ya. Iya benar. Dan dari situ pun saya bukan hanya kepercayaan diri saya yang bangkit. Tapi saya mau belajar, mau mengikuti apa yang diajarkan di gereja kita ini. Bagaimana pola-pola pengajarannya, kenapa kita harus menjadi murid. Awalnya ini ketika saya baru mendengar, oh ini apaan sih? Kayak nggak jelas gitu. Tapi karena dari orang-orangnya yang ramah-ramah tadi gitu, saya mulai mau gitu. Diawali dari situ sih. Jadi karena kamu merasa diterima dulu, jadi kayaknya terbuka gitu ya. Gitu. Untuk jadi terbuka. mau belajar ya. Iya. Dan lama-lama pola pikir saya diubahkan. Jadi saya mau akhirnya saya mau belajar, mau mengikuti. Iya. Wow. Kalau Kelly pernah mikir gitu nggak? Datang dari kampung ke kota lihat orang-orang kayak ini sombong-sombong nih kayaknya. Iya gitu. betul. Karena pemikiran itulah sama juga seperti si Rebel kurasa. Karena begini, saya pernah ada di komunitas seperti ya komsel seperti itulah di pernah? gereja. Pernah seperti itu juga. Dan banyak tantangan di situ. Kita susah menyampaikan pendapat gitu. Karena kita sedang merendahkan diri kita sendiri atau gimana ya, seakan-akan kita nggak layak di komunitas atau di sehingga kelompok itu gitu kelompok itu, sehingga kita susah membangun relasi, sehingga kita agak minder. Banyaklah hal-hal yang membuat kita takut atau cemas akan hal-hal akan diri kita gitu. Sehingga mungkin dalam pribadi saya tidak atau terlambat untuk berkembang gitu, tidak cepat perkembangannya gitu. Karena kamu merasa kayak nggak merasa diterima gitu. Iya. Jadi dengan penerimaan ini sekarang justru di situ menjadi satu pijakan buat kalian bisa bertumbuh. Iya benar. Gitu. Wow. Berarti dengan begitu kita mengambil kesimpulan ya bahwa dalam kehidupan ini kita harus belajar untuk bisa saling menerima, benar nggak? Betul sekali. Bahkan mungkin nih kalian dari daerah nih, bisa loh ada orang dari daerah merasa karena beda pergaulan, bahasa, bisa memisahkan diri juga nih dari sisi orang yang dari daerah nih biasanya kan. Gitu. Nah di sini kan perlu ada perlu ada chemistry atau ada hubungan yang saling. Jadi kalian mau belajar, lalu dari komunitas juga menerima. Di situ terjadi kebersamaan atau kebergantungan satu dengan yang lain. Gitu. Wow. Oke, nah selanjutnya nih dari sisi cita-cita kalian sebagai tadi kan mau PAK, terus Reber juga tadi yang menjadi tentara gitu ya. Nah sekarang sejauh ini setelah udah banyak belajar di gereja, terus juga di sekolah, udah mulai ada kepikiran belum? Ntar saya pengen ngajar nih jadi guru atau pengen jadi atau bikin buka sekolah di Nias gitu kan ya? Kan bisa aja ya, namanya kan kalian dari daerah, siapa tahu ada keinginan untuk membangun daerah kalian lagi. Ada nggak? Ya sejauh ini saya punya impian seperti itu. Setidaknya saya itu bisa mengajar di komunitas kecil atau di sekolah minggu gitu. Tapi saya pengennya supaya saya bisa mengajar itu bukan cuman satu sekolah itu gitu, atau satu sekolah minggu itu, satu komunitas itu. Bisa banyak gitu. Bisa banyak gitu. Impian Okay. saya seperti itu. Ya mungkin saya serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur. Wah luar biasa. Kalau Reber gimana? Ya kalau saya sendiri mungkin banyak sekali ya impiannya. Jadi tapi yang paling penting adalah ketika saya punya impian, tapi kalau misalnya tidak tercapai, saya tidak harus kecewa. Karena kenapa? Tuhan yang mengatur segalanya. Gitu. Jadi saya harapan dan
harapannya saya taruh sama Tuhan, bersama sama Tuhan. Gitu. Jadi contohnya nih, saya punya harapan ke depan, saya pengen jadi punya pekerjaan. Terus ketika punya pekerjaan saya punya banyak uang gitu. Tapi kalau itu tidak tercapai, saya tidak boleh kecewa nantinya. Artinya kalau misalnya pada umumnya penyesalan itu terjadi di akhir, aku pengen ngerubah itu penyesalannya di awal. Gitu. Oke. Jadi banyak saya lihat anak-anak muda zaman sekarang yang terjadi seperti itu. Ketika mimpi mereka itu tidak tercapai, pada akhirnya mereka kecewa dan menyesal. Nah, ketika mereka menyesal, yang terjadi adalah mereka merusak diri. Oke. Mereka tidak mau lagi berusaha untuk menggapai mimpi itu. Mereka udah menyerah sampai di situ saja. Gitu. Sampai-sampai ada yang bunuh diri paling sadisnya gitu. Jadi saya mau lepas dari itu, saya harus punya pikiran yang berbeda dari situ. Oke, tapi kamu punya keyakinan dong kalau Tuhan pasti tolong kamu? Yakin banget. Yakin ya? Saya yakin banget. Iya. Tapi dikembalikan lagi sama Tuhan gitu ya. Iya. Bagaimana Tuhan yang membawa jalan hidup kamu gitu. Benar. Oke. Ya, nih mungkin sebagai bagian yang terakhir nih, dari kalian ada nggak satu pesan buat teman-teman, khususnya mungkin yang menyaksikan program ini, mereka dari daerah nih kayak kalian nih, dari daerah merantau gitu kan ya, mungkin juga ya dengan latar belakang, kalian juga mungkin punya latar belakang keluarga yang berbeda-beda, yang ada yang baik atau mungkin ada yang kurang baik dan sebagainya gitu. Nah, apa yang menjadi kesan kalian nih sebagai anak-anak muda yang sudah mengalami Tuhan dan juga akhirnya bisa punya kesempatan bisa belajar, bisa sekolah di Jakarta gitu. Silakan. Mungkin saat ini masih memang masih banyak anak-anak muda yang masih gimana hidupnya serambutan gitu, nggak jelas, nggak teratur, dan memang itu Tuhan masih belum bagaimana ya mengubah hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak berada dalam komunitas yang baik. Jadi pesan saya, ya mengikut Tuhan itu tidak mudah, tetapi tidak sulit juga. Wow, kenapa biasa. Seperti itu? Kita punya dasar untuk mengikuti Dia itu, yaitu firman Tuhan. Apa yang ada di firman itu, ya udah ikuti aja. Seperti itu. Ya, apa yang dilarangnya ya udah nggak usah lakukan gitu. Itu kenapa mudah dan kenapa sulit? Karena yang membuat kita hidup menurut jalan Tuhan itu sulit karena kita berada di dalam dunia dan kita itu seakan-akan mengikuti zamannya dunia gitu, atau modelnya dunia gitu, sehingga kita susah untuk lepas dari. Jadi intinya kita harus berjuang untuk melawan arus dunia. Betul. Gitu ya. Oke. Jadi disitulah tantangan iman kita untuk kita bisa terus berdiri di atas kebenaran di tengah seluruh tantangan-tantangan atau godaan dunia. Dunia betul. Gitu. Oke. Jadi kalau gitu buat Tilly, buat mereka yang mungkin sekarang masih di daerah gitu ya, atau mungkin ada impian atau masih sekolah lah mau nanti saya gimana ya, itu apa? Ya terus berjuang. Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang Dia kasihi, orang yang Dia sayang itu adalah maksudnya orang yang disayangnya itu terus berjalan dalam kegelapan. Mari kita berjuang dan berusaha dan punya kerinduan untuk Tuhan, untuk menjadi yang terbaik buat Tuhan dan terlebih untuk menjadi yang terbaik buat sesama kita manusia. Wow, luar biasa. Silakan, kalau Reber gimana? Untuk teman-teman yang masih ada di kampung maupun yang menyaksikan, seperti yang pernah saya alami, ketika kita berada di saat-saat terpuruk, kita tidak boleh menyerah dengan keadaan, dan berikutnya proses itu harus kita jalani karena tidak ada yang instan sebenarnya. Jadi ketika kita menjalani proses itu, maka kita tidak akan mudah untuk menyerah gitu. Dan yang kedua adalah
bagaimanapun kita berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan, kalau kita tidak mengikut campur tangan Tuhan dalam segala rencana kita, maka semua akan sia-sia. Wow, luar biasa banget nih. Gitu. Jadi intinya kita harus bergantung dan memberikan pengharapan kita sepenuhnya di dalam Tuhan. Gitu. Benar. Ya. Walaupun mungkin nggak gampang ya Rapper ya. Dari kampung mungkin juga secara finansial, aduh saya gimana mau ini, mau sekolah lagi gitu ya. Tapi waktu kita percaya sama Tuhan tuh, Tuhan bisa buka jalan. Iya, gitu ya. Betul. Oke, ini sebagai yang terakhir buat Satyeli, mana lebih penting, sukses secara dunia atau suksesnya mencapai panggilan Tuhan? Ya, sukses mencari Tuhan. Mencari panggilan Tuhan. Mencari panggilan Tuhan. Walaupun mungkin hidupnya biasa-biasa aja ya. Ya walaupun ya apa adanya aja gitu. Iya. Yang penting kita percaya bahwa kita punya Tuhan gitu. Oke. Kalau buat Rapper mana? Lebih penting bisa dapat uang banyak kan dari kampung nih. Pasti kan dulu kan mikirnya waduh susah di kampung, sekarang udah di kota. Apa yang sekarang menjadi pengejaran kamu? Mau mengejar karir, jadi orang yang sukses secara finansial, duit banyak, atau kamu bisa mencapai panggilan Tuhan? Saya lebih ke mencapai panggilan Tuhan sih, Pak. Walaupun biasa-biasa aja. Walaupun biasa-biasa aja, karena kalau kita melihat dari belakang kan Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, bukan? Dan Tuhan pemilik segala sesuatunya, gitu. Jadi kalau misalnya kita sukses secara duniawi, itu bisa saja hilang. Tapi kalau kita bisa mencapai panggilan Tuhan, terus kan Tuhan yang punya semua. Ya, tentunya kita minta sama Tuhan, dan Tuhan pasti kasih. Wow. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau harapan kita ke Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Tapi kalau sama manusia, sudah pasti kekecewaan yang Anda dapatkan. Wah, Gitu. Itu sih. Luar biasa banget nih ya. Iya. Dua pemuda dari Nias, dan aku percaya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Amin. Ya. Jadi apapun yang kalian akan jalani ke depan, tetap punya percaya aja. Ya walaupun biasa-biasa hidup ini, ya nggak jadi orang yang bilang murah banget gitu ya. Tapi kalian tetap menjadi orang yang bisa berjalan dalam panggilan Tuhan. Amin. Oke, buat kalian semua, buat Anda semua yang menyaksikan program ini, jangan lupa untuk bisa terus menyaksikan Today's Message Podcast. Dan yuk sama-sama kita terus bisa punya kepercayaan dan punya keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti bersama dengan kita, dan kita harus memberikan hidup kita untuk kepentingan Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Saya Jose Claudio pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.